Dan cukup besar di sini saya akan bahas pembahasan lengkap tentang masa lalu Kaido sampai dia dikalahkan oleh Luffy. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan membahas dan menganalisis mengenai masa lalu dari Kaido serta progresnya, kenapa Kaido bisa menjadi seperti yang kita ketahui sekarang. Dimana kita mendapatkan flashbacknya dimulai dari usia dia saat masih 10 tahun, dan lengkap sekarang sampai usianya di 59 tahun. Yang tentu saja sesuai judul ya, ini adalah 1049 plus, yang berarti video ini relevan sampai chapter 1049 untuk yang terbarunya. Nah, karena ini akan cukup panjang kita menceritakan sebuah kisah, jadi siapkan kopi dan jangan lupa mandi besar biar afdol nih. Yuk, mari kita langsung mulai saja. Nah, kita tahu Kaido kecil setidaknya pada usia 10 tahun dia berada di sebuah negeri yang bernama Negeri Vodka atau Vodka Kingdom. Sebuah nama negeri yang tentu saja identik dengan apa? Ya, Rusia. Ura. Kita lihat Kaido di usia 10 tahun dengan outfit yang mirip sekali dengan kategori kecil. Dia sudah disebut sebagai Ultimate Soldier oleh rakyat di kerajaannya tersebut. Dimana jika kita lihat dari backgroundnya, sepertinya dia pula terlahir di sebuah negeri yang sedang berada di tengah perang. Karena ada perkataan dari rakyatnya setelahnya di mana mereka harus menang perang agar bisa memberikan sesembahan untuk Tenryubito. Tapi satu yang terlihat dari Kaido kecil ini adalah dia lapar akan sebuah pertarungan dan ingin terus bertarung sejak kecil. Dimana di usia 13 tahun atau 46 tahun yang lalu, dia dijual oleh negerinya, tepatnya oleh rajanya, kepada angkatan laut agar negeri mereka bisa mengikuti referee. Pola ini sama persis dengan Big Mom, dimana dia pula waktu kecil akan dijual ke pemerintahan dunia untuk menjadi angkatan laut oleh Mother Carmel kepada si Pinol juga bukan? Dua Yonko dengan pola yang serupa. Di sini Kaido berkata dia tidak ingin menjadi anjing pemerintah dan dia juga bukan alat tukar yang bisa seenaknya dilakukan seperti itu. Di sini apakah kalian sadar Kaido dengan kekuatan luar biasa yang dia punya sejak kecil, tetapi dia tidak asal brutal. Padahal sebenarnya dia bisa aja loh membunuh sang raja dengan sangat mudah. Dan inilah dia perkataan dari narator di awal perkenalan Kaido di chapter 795. Saat dia bilang Kaido pernah ditangkap sebanyak 18 kali. Yang sejujurnya aneh sekali bukan? Setelah kita lihat kekuatan Kaido sehebat apa, siapa pula orang yang bisa menangkap Kaido ini? Ternyata dia sengaja ditangkap cuma biar bisa makan enak aja di penjara. Aduh, bener-bener orang ini levelnya dari tingkat yang sangat-sangat berbeda. Di usia itu pun Kaido mendapatkan bounty pertamanya di 70 juta berry. Ya, bounty yang sejujurnya tidak sesuai lah dengan kekuatannya pada saat itu. Tapi ya oke lah, dia masih 13 tahun. Dimana Robin aja ketika masih 7 tahun dia udah mendapatkan bounty 79 juta. Yang ini alasannya karena Robin kecil dianggap sebagai ilmuwan dari Ohara dan juga dikatakan dia ini adalah tersangka dari kehancuran kapal yang terjadi di Ohara lalu. Dan untuk Big Mom dia mempunyai bounty 50 juta berry di usia kecilnya, yang ini gila juga sih. Dua Yonko yang sejak kecil udah dapat bounty karena kekuatannya. Yang 2 tahun kemudian saat dia berusia 15 tahun dan tepat 44 tahun yang lalu atau 6 tahun sebelum insiden God Valley, akhirnya dia resmi bergabung ke bajak laut Rocks setelah diundang oleh Shirohige bahwa Rocks ingin bertemu dengannya. Dan Kaido pun menyetujui hal tersebut, yang akhirnya di usia 21 tahun adalah waktu kejadian dari God Valley. Dimana beberapa ceritanya sudah pernah kita dengar di chapter 957 lalu melalui Sengoku. Tapi dari chapter ini sepertinya teori lama saya terbukti benar. Dikatakan Garp mengalahkan bajak laut Rocks, dan sini tidak disebutkan adanya bantuan dari Roger, padahal yang ngomong adalah bajak laut yang tinggal di tempat yang sama dengan Rocks di pulau Full Alit juga. Tapi mereka menambahkan tidak mungkin bajak laut Rocks dikalahkan. Pasti mereka tidak bekerja sebagai tim. Yang ini pernah saya bahas lengkap di kejadian insiden God Valley.
Yang langsung setelahnya kita lihat Big Mom yang khawatir kepada Kaido karena dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Yang berarti di sini kemungkinan Kaido menghilang setelah Big Mom memberikannya Uo no Minaga yang sekarang dimakan oleh Kaido ini, yang menjadi utang seumur hidup Kaido kepada Big Mom. Dan mungkin juga itu menjadi konflik mereka berdua karena Kaido meninggalkannya begitu saja. Tapi jika dilihat cukup aneh sih, pemerintahan kenapa bilang Kaido sama Big Mom ini udah seperti musuh. Padahal Big Mom sendiri masih menganggap Kaido sebagai adiknya. Nah, tapi dari chapter 1049 ada beberapa timeline yang tidak diberitakan, yaitu waktu di antara 10 tahun God Valley dan setelah nenek tua ini bertemu Kaido. Yang bagaimanapun sebenarnya kita sudah diberikan sedikit hal yang terjadi di antara timeline itu, yaitu melalui flashback dari King terutama di chapter 1035. Di situ terlihat King yang masih muda sekali, ya mungkin kita anggaplah di usia 13 atau 15 tahun. Anggap aja usia King sekarang 47 tahun, yang berarti ini terjadi 32 tahun yang lalu, yang tepat berada di antara timeline yang miss tersebut. Di sini satu hal yang penting yang perlu dicatat adalah keinginan King untuk datangnya seseorang yang dapat mengubah dunia ini. Dan pada saat itu, Kaido sangat yakin dialah satu-satunya orang yang dapat mengubah dunia. Yang akhirnya mereka pergi bersama kabur dari lab Bang Hazard, yang setidaknya di sini usia Kaido masih di bawah 30 tahunan lah. Yang setelah itu muncul lagi flashback di chapter 1036 ketika King kalah oleh Zoro. Dimana di sini juga hal penting dikatakan. Kaido bertanya kepada King apakah dia yakin jika Kaido adalah Joy Boy. Ya, inilah yang banyak mungkin dari kita miss, adalah yang mencari Joy Boy sebenarnya bukanlah Kaido, tapi tangan kanannya yaitu King. Dimana King di chapter lalu, chapter 1035, bertanya apa kau bisa mengubah dunia, karena King ini menunggu kedatangan dari Joy Boy, seseorang yang dapat mengubah dunia ini. Dan di chapter 1036 yang kemungkinan timelinenya ini bisa 5-10 tahun lah setelah pertemuan pertama mereka, karena di sini terlihat King sudah cukup dewasa. Yang berarti timelinenya 27-22 tahun yang lalu, yang entah apakah sudah di Wano Kuni atau belum. Tapi sebenarnya untuk timeline di sini tidak terlalu penting karena konteksnya bukan itu yang akan kita bahas. Yang penting adalah di sini King sudah berkata jika legenda adalah legenda, yang berarti dia sudah tidak peduli terhadap Joy Boy lagi, karena mungkin Kaido sudah menyelamatkan nyawanya, yang secara tidak langsung bukankah itu Kaido menyelamatkan dunia dari King ini. Jadi dari sini cukup clear ya, Kaido tidak pernah ingin menjadi Joy Boy. Dia hanya bertanya kepada King jika para Lunarian mungkin menunggu kedatangan Joy Boy, yang entah nih, jangan-jangan Joy Boy adalah ras Lunarian. Yang ini sebenarnya pernah saya bahas di video Luffy, yang kemungkinan jangan-jangan dia juga ras Lunarian di salah satu mega teori, mungkin kalian bisa tonton juga. Nah, kita kembali ke chapter 1049. Ketika si tua Kurozumi menawarkan sesuatu kepada Kaido untuk pergi ke Wano Kuni, yang timelinenya tepat 28 tahun yang lalu. Yang sebenarnya ini sama sih di flashback Oden juga, ketika dia bersama Shirohige, Oda melempar sedikit dan berikan kita plot tentang Orochi yang bertemu Higurashi ini, yang berarti itu adalah dari awal rencana Higurashi sebelumnya yang akhirnya mengundang Kaido untuk datang ke Wano Kuni. Di sini kita melihat bagaimana keinginan Kaido yang sebenarnya. Dia ingin perang besar seperti yang pernah dia katakan di awal kemunculannya di serial One Piece, yang untuk mengikut sertakan perang ke seluruh dunia. Yang dia tambahkan, perang adalah saat dimana nilai atau value dari seorang dapat terlihat. Di mana Kaido adalah karakter yang mempercayai aturan siapa yang terkuat, seperti raja dari hutan atau King of the Jungle. Toh bukankah sebutannya juga adalah King of the Beast juga, yang notabene saling paralel. Yang saya bilang ibarat rantai makanan dan seleksi alam lah. Yang setelah dia mengalami pengalaman masa kecilnya tentang bangsawan yang membuatnya dijual oleh negerinya sendiri, dan juga mungkin melihat bagaimana para bangsawan Tenryubito ini di God Valley, dia semakin menyadari bahwa mereka adalah orang-orang busuk yang udah to the bone banget. Yang buat mindset Kaido semakin yakin. Dia ingin membuat dunia tempat bagi orang-orang yang kuat saja. Hal yang berkali-kali dikatakan juga melalui bawahan dan bawahannya. Doflamingo lah atau mungkin Torao lah yang berkata orang lemah tidak berhak memilih tempat bagi mereka untuk mati. Epic banget.
Yang akhirnya Kaido mendengar perkataan yang mungkin saja ini sebagai wahyu atau hidayah kali ya buat Kaido Ado dari anaknya sendiri, yaitu Yamato yang menyebutkan nama Joy Boy. Dan Kaido pun mengingat di kematian Oden dia pernah berkata akan datang seseorang yang akan membuka batasan dari negeri ini. Dari sini Kaido langsung buat kesimpulan yang sejujurnya kalau saya ingat-ingat hal ini bikin merinding parah sih. Kaido bener-bener villain luar biasa dan Oda bener-bener jenius, dewa banget lah memainkan narasi dari sebuah karakter fiksi loh. Kaido walau dia tahu dia sedang menginvasi sebuah negeri Wano yang dia sendiri juga akhirnya tahu dan berkata kepada King bahwa siapa itu Joy Boy yang sebenarnya, yaitu dia adalah seorang yang akan mengalahkannya. Dimana di sini juga kita melihat respon King yang aduh sama kerennya banget. Kalau begitu, orang tersebut tidak akan muncul. Wah, ini sih narasi yang luar biasa dari Oda Sensei. Seberapa percayanya sang tangan kanannya kepada sang Kapten Kaido. Di sini pula Kaido sadar bahwa dialah orang yang akan menjaga batasan Wano ini agar tetap tertutup dan hanya Joy Boy lah yang dapat mengalahkannya. Simpulan Kaido sejak lama yang ternyata benar tepat sasaran, Luffy adalah Joy Boy. Makanya dia berkata Luffy tidak bisa menjadi Joy Boy sebelumnya di kekalahan yang kedua. Yang Kaido sendiri dia percaya kepada King, Oden, dan Yamato, dan mungkin itu juga alasan kenapa dia sangat depresi. Karena dia sadar suatu hari nanti entah apapun yang dia lakukan pasti akan datang seorang yang dapat mengalahkannya. Yang secara singkat dapat kita bilang Kaido sebagai karakter yang lahir dari perang dan seorang yang merasakan kekejaman di hidupnya tersebut, yang bahkan dia pun mendapatkan sebutan sebagai the embodiment of might. Dia pula melihat selama hidupnya bagaimana ketika kesetaraan di antara bangsawan dan orang miskin, di mana ada yang ditangkap, dijual, dan dia pula melihat bagaimana manusia-manusia busuk itu dilindungi oleh dunia. Oh iya, satu hal lagi yang masih belum terjawab adalah mengenai Kaido yang berkali-kali berkata bahwa bajak laut adalah tentang pengkhianatan, yang mungkin ini sebenarnya pasti akan ada hubungan dengan insiden dengan bajak laut Rocks dahulu. Nah, setelah Kaido melihat masa lalu dari bangsawan dan yang lain-lainnya yang seperti itu, dia hanya ingin satu hal saja, yaitu perang yang kena ke semua orang. Karena dari situ dimana kita bisa menjudge seorang tidak peduli kau bangsawan kek, miskin kek, kaya atau apapun, di medan perang semua orang dapat setara. Ya, equality yang Kaido impikan dia inginkan dari hal tersebut. Yang akhirnya dari perkataan perjoyboyan Kaido kepada Luffy ditutup dengan pertanyaan terakhirnya. Dunia seperti apa yang Luffy inginkan? Yang berhubungan dengan kata-kata sebelumnya bahwa kau tidak bisa mengubah dunia ini. Yang kalau kita ingat, Kaido ini benar-benar hidup untuk mewujudkan impian tangan kanannya King Law, yang ini juga narasi yang luar biasa. Yang jawaban dari Luffy adalah dimana semua temannya dapat makan sebanyak apapun yang mereka inginkan. Itulah dunia yang aku idam-idamkan. Boom, ini hal yang keren banget. Equality and freedom, dua impian Kaido akhirnya disebutkan oleh Luffy di sini. Dan dia akhirnya menerima Luffy sebagai Joy Boy. Yang kalian sadar atau tidak, yang Luffy inginkan di sini adalah tentang makanan. Dan apa kalian sadar waktu Luffy menyelamatkan Sanji di Whole Cake Island? Di situ dia bilang gak akan bisa menjadi raja bajak laut tanpa Sanji. Ya benar, karena impian mereka saling berhubungan satu sama lain. Nah, jika kita kembali ke Kaido, di mana Kaido ini mempunyai arti Joy Boy dalam bahasa Jepangnya. Tapi lebih ke diharapkan dia menjadi Joy Boy lah, bukan dia Joy Boy secara literary. Yang dari nama ini, Oda benar-benar memainkan kanjinya dengan sangat baik. Ya, dia Joy Boy atau seorang yang akan menyiapkan atau membentuk Joy Boy yang sebenarnya. Dan dia pula seperti kebalikan dari Joy Boy ini, padahal Kaido tidak pernah ingin menjadi seorang Joy Boy, bukan? Lagi-lagi impian orang tua yang berlawanan dengan impian sang anak, seperti anaknya sendiri Yamato dan Kaido ini. Emang karma. Luffy ingin mendatangkan senyuman atau nikah atau joy ke semua orang, dimana Kaido memaksa senyum ke semua orang dengan buah iblis buatannya yang bernama Smile.
Luffy membawa kebebasan ke semua orang, di mana Kaido mencuri kebebasan tersebut. Yang spesial sih ini untuk rakyat Wano Kuni. Ya, itu adalah kisah analisis lengkap progres kehidupan Kaido dari kecil sampai sekarang, di mana masih ada beberapa hal yang sebenarnya ya perlu diperjelas lagi sih, terutama terkait hubungannya dengan Rocks di masa kecilnya dan kenapa dia selalu ingin kematian yang luar biasa seperti Roger dan Shirohige, serta apa alasan dia ingin Wano Kuni dan kenapa spesial. Apa mungkin cuma karena kata-kata nenek Kurozumi atau fakta Joyboy yang berhubungan dengan Wano saja? Atau ada hal lain yang dia ketahui? Dan yang paling penting adalah mengenai sejarah ras Oni yang sejauh ini cuma dia dan Yamato saja yang tersisa. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum itu juga ada info baru nih buat kalian para pecinta DNM. Nah, dimana sedang ada promo menarik nih untuk arc terbaru, yaitu Worst Generation yang lagi pas banget kan di animenya Roof Peace antara dua Yonko versus Worst Gen ini. Untuk pemesanan udah bisa bayar di tempat alias COD, dan pengiriman pun gak ada gratis ongkir loh. Harga diskon parah nih, dari 200.000 hanya 120.000 saja. Bahkan masih ada voucher tambahan yang wah wadaw banget. Serta perlu diingat juga ya, diskon ini benar-benar terbatas hanya untuk 25 pembeli pertama saja. Jadi jangan sampai kehabisan, siapa cepat dia dapat. Biar nggak kayak desain lau kemarin nih, udah banyak yang kehabisan tapi masih mau pesan. Aduh, jadi jangan lupa ya untuk follow akun dnm.merch juga. Nah, buat kalian juga yang cari desain lain bisa langsung buka tokonya ya. Sudah tersedia di Shopee, Tokopedia, atau bisa langsung ke WA dengan cara klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devi pamit and I'll see you guys next time.